saya Rizka Amelia Salsabila dengan NPM 245 dari kelas R1D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan. Yang pertama itu ada definisi. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan dalam proses menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Di sini juga ada rumus turunan pada umumnya yang menggunakan f aksen c sama dengan limit h sampai 0 f c plus h kurang f c per h. Dan juga ada beberapa rumus lainnya, yaitu sekitar 6 rumus lainnya. Di sini juga ada notasi turunan. Ada 3 notasi. Yang pertama notasi Lagrange. Notasi ini menggunakan tanda seperti kutip. Misalnya f aksen x, itu kutip itu dibacanya aksen. Nah, kekurangan dari notasi ini adalah tidak langsung terlihat variabel yang digunakan untuk menentukan fungsi. Yang kedua, notasi Leibniz. Notasi ini seperti pecahan, menggambarkan perubahan variabel y terhadap variabel x. Keunggulan dari notasi ini adalah sudah jelas menunjukkan variabel mana suatu fungsi diturunkan. Nah, yang terakhir itu juga ada notasi Newton. Notasi ini menggunakan tanda titik di atas variabel, misalnya y.1 di atas atau y.2 di atas. Nah, y.1 di atas itu menunjukkan kecepatan. Kalau y.2 di atas itu menunjukkan percepatan. Nah, di sini juga ada makna geometris. Makna geometris ini menunjukkan seberapa curam kurva itu pada titik tertentu. Secara intuitif, jika turunan positif, berarti kurva naik atau menanjak. Jika turunan negatif, maka kurva turun. Dan jika turunan 0, maka kurva datar di titik itu. Biasanya titiknya di puncak atau di lembah. Di sini juga ada aturan turunan dasar. Ada turunan konstanta, turunan variabel berpangkat, turunan penjumlahan dan pengurangan, turunan eksponen dan logaritma, turunan perkalian, turunan pembagian, turunan fungsi komposisi atau aturan rantai, dan terakhir turunan trigonometri. Kita bahas yang pertama dulu, turunan konstanta. Turunan konstanta adalah konsep paling dasar dalam kalkulus. Turunan pada dasarnya mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya, atau seberapa curam grafik fungsi di suatu titik. Nah, karena konstanta tidak berubah sama sekali, laju perubahannya 0, maka turunan konstanta selalu 0. Terus juga ada turunan bervariabel berpangkat. Turunan variabel berpangkat adalah salah satu aturan dasar dalam kalkulus. Misalnya, jika mempunyai fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan real, turunan dari fungsi ini dihitung dengan membawa pangkat ke depan sebagai koefisien dan mengurangi pangkat 1. Misalnya, jika f(x) sama dengan x pangkat 3, maka 3 pangkat 3 ini dipindah ke depan. Jadi 3x pangkat 2. Kalian bisa 2 karena 3 dikurang 1. Nah, jadi hasilnya itu 3x pangkat 2. Di sini juga ada turunan penjumlahan dan pengurangan. Turunan penjumlahan dan pengurangan adalah aturan yang cukup sederhana dalam kalkulus. Jika kita memiliki fungsi yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari 2 atau lebih fungsi, maka turunan dari gabungan fungsi itu adalah jumlah atau selisih dari turunannya masing-masing. Misalnya, jika f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 5x min 7, maka turunan dari x dihitung dengan menurunkan masing-masing suku. Nah, turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x pangkat 2. Dan turunan 5x adalah 5. Dan turunan min 7 adalah 0. Jadi hasil dari f(x) x pangkat 3 plus 5x min 7 hasilnya adalah
fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 5. Di sini juga ada turunan eksponen dan logaritma. Fungsi eksponensial seperti e pangkat x adalah fungsi yang naik terus-menerus dan semakin cepat saat x bertambah. Turunan dari e pangkat x sama persis dengan fungsi itu sendiri, karena laju perubahan selalu sebanding dengan nilai fungsi. Artinya, semakin besar nilai e pangkat x, semakin curam grafiknya. Dan gradien di tiap titik sama dengan nilai fungsi di titik itu. Jadi, jika dibayangkan garis singgung di suatu titik pada kurva e pangkat x, gradiennya sama dengan tinggi kurva pada titik itu. Nah, untuk eksponensial dengan basis lain, misalnya 2 pangkat x, grafiknya juga naik, tapi gradiennya tidak persis dengan nilai fungsi. Agar gradien sesuai, kita kalikan dengan faktor IN2. Dengan kata lain, turunan menyesuaikan kemiringan garis singgung agar sesuai laju pertumbuhan fungsi. Ada fungsi logaritma natural INX, adalah kebalikan dari eksponensial. Grafiknya naik, tetapi makin lambat saat X makin besar. Turunan 1 per X menunjukkan kemiringan garis miring. Pada X kecil, garis cukup curam. Pada X besar, garis menjadi lebih landai. Ini menunjukkan bahwa logaritma tumbuh lambat saat X besar tetapi naik. Nah, di sini juga ada turunan perkalian. Turunan perkalian menjelaskan bagaimana mencari turunan dari fungsi yang merupakan hasil perkalian dua fungsi. Jika kita memiliki dua fungsi, misalnya fx dan gx, turunan dari hasil perkalian keduanya tidak sama dengan hanya mengalihkan turunan masing-masing. Turunan pembagian digunakan untuk mencari turunan dari fungsi yang berbentuk pecahan. Misalnya, fx per gx. Aturan ini berbeda dengan perkalian karena perubahan total dipengaruhi oleh pembilang dan penyebut secara bersamaan. Rumusnya yaitu jika y sama dengan fx per gx, maka dy per dx sama dengan f aksen x kali gx kurang g aksen x dikali f x per gx pangkat 2. Di sini juga ada turunan fungsi komposisi atau bisa disebut juga aturan rantai. Aturan rantai digunakan ketika kita memiliki fungsi di dalam fungsi. Misalnya f tanda kurung g tanda kurung x. Aturan ini menjelaskan bagaimana menghitung turunan fungsi gabungan dengan benar. Jadi, intinya, turunan fungsi komposisi adalah turunan fungsi luar dievaluasi pada fungsi dalam, dikalikan dengan turunan fungsi dalam. Rumusnya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Yang terakhir, ada turunan trigonometri. Turunan trigonometri adalah aturan untuk mencari turunan fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Turunan ini menunjukkan laju perubahan dari fungsi trigonometri pada setiap titik. Lalu juga ada aplikasi turunan. Turunan digunakan untuk menganalisis kecepatan, percepatan, biaya marginal, pendapatan marginal, dan untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, jadi di sini saya akan membahas 7 contoh soal. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu contoh soal yang kedua. Nah, di sini kan ada soal berapakah turunan dari y sama dengan 3 tambah kurung x 2 plus 2x plus 5. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan 3 kurung itu di sini 2x. Kenapa bisa 2x? Karena di sini pangkat 2x plus 2 itu kurang. Nah, kenapa bisa jadi ini? Karena 2 ini kita pindah ke depan jadi 2x
Dan ini bisa kita ilangin karena dikurang satu. Jadi X ini habis. Yang kedua, kalau yang ini nilainya kita pindah ke depan, di sisi ini dikurang satu juga, biasanya kan 2X pangkat satu. Nah, mungkin kita di sini bisa pangkat satu juga. Jadi cukup ditulis 2X aja. Nah, jadi hasilnya 3 kali 2 itu 6X plus 3 dikali 2 sama 6. Nah, jadi hasilnya itu 6X plus 6. Nah, untuk contoh soal yang kedua itu dari soal yang keempat. Ada yang di soal delapan pernah dari 2 sama dengan X plus 5 ditambah X 2 plus 2X plus 2. Cara penyelesaiannya yaitu Y X sama dengan dari pandai F sama dengan 1 plus F plus 2. Kenapa ini bisa dapat 1? Karena X itu sama dengan 1 terus Y ini sama dengan 0. Jadi 1. Lalu bisa dapat 2X plus ini karena 2 ini pindah ke depan dan 2X X ini dikali karena dikali sama 1. Jadi bisa 2. Dan 2 yang terakhir yang di belakang ini sama dengan 0. Jadi sisa 1 plus 2X plus 2. Nah, hasilnya jadi ini ditambah ini dikali jadi 2X plus ini sama ini ditambah jadi 3. Hasilnya jadi 2X plus 3. Untuk soal yang ketiga kita ngambil dari soal yang semalam. Yang sendiri itu Y sama dengan 4 pindah ke depan 43 plus 6 dikurang 3 itu kali 3 Y aksi sama dengan
4 kali 3, 12. 40, 3x, 15, 3x, plus 6, plus, oh enggak, ini bisa kita buat yang sini. Jadi hasilnya itu 12, 3x plus 5, 3